Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clemency Klesa Dominik Gradea, NIM saya 2011-728. Hari ini saya akan menjelaskan tentang problematika pendidikan di Indonesia. Yuk simak video penjelasan dari saya. Nah, materi yang akan kita bahas ini ada 3. Yang pertama adalah pengertian dan jenis-jenis problematika pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah faktor-faktor munculnya problematika pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah upaya atau solusi penyelesaian problematika pendidikan di Indonesia. Nah, pengertian problematika pendidikan. Apa sih problematika pendidikan ini? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah problematika. Nah, problematika ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu problem. Artinya soal, masalah atau teka-teki. Sedangkan pengertian dari pendidikan ini adalah suatu usaha sadar dalam rangka menanamkan daya-daya kemampuan baik yang berhubungan dengan kognitif atau daya pengetahuan, afektif atau daya sikap, maupun psikomotorik atau daya keterampilan yang sudah dimiliki oleh seorang individu. Jadi, problematika pendidikan ini adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Nah, jenis-jenis problematika. Yang pertama ini ada pemerataan pendidikan. Nah, pemerataan pendidikan ini menjadi masalah karena seharusnya sistem pendidikan ini dapat menyediakan kesempatan yang sangat luas kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, tetapi masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah dan juga anak-anak di pedalaman yang jauh dari ibu kota untuk memperoleh pendidikan yang sangat baik karena fasilitas pendidikan yang kurang tersedia dengan sangat baik seperti gedung, guru, alat tulis, buku, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah efisiensi pendidikan. Efisiensi ini artinya adalah penggunaan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jadi, masalah efisiensi pendidikan ini bagaimana suatu sistem pendidikan dapat mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Tetapi di Indonesia ini masih banyak sistem pendidikan yang kurang menggunakan sumber daya yang ada untuk memperoleh tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas adalah mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan ini menjadi masalah jika tujuan pendidikan nasional ini dijadikan kriteria atau tujuan atau sesuatu yang ingin kita capai, tetapi peserta didik yang lulus dari lembaga pendidikan ini tidak sesuai dengan kriteria yang ada atau kriteria yang sudah diharapkan. Nah, itu menjadi permasalahan atau problematika pendidikan di Indonesia. Nah, masalah relevansi pendidikan ini mencakup sejauh mana sistem pendidikan ini harusnya dapat menghasilkan peserta didik yang lulus dari lembaga pendidikan ini sesuai dengan kebutuhan pembangunan, baik dari segi jumlah maupun segi kualitas. Tetapi di Indonesia ini masih banyak peserta didik yang lulus dari lembaga pendidikan ini, baik secara kualitas maupun jumlah yang lulus ini yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ini cukup banyak tidak sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Nah, faktor munculnya problematika pendidikan di Indonesia ini ada beberapa. Yang pertama, politik. Jadi, politik ini maksudnya perbedaan pendekatan pemerintah sebelumnya dan sekarang untuk mengatasi permasalahan pendidikan. Jadi, kalau misalnya permasalahan yang ada yang satu diselesaikan dengan pemerintahan yang satu atau dengan yang lain, itu memiliki cara pandang yang berbeda-beda dan itu bisa menyebabkan untuk menyelesaikan masalah ini cukup lama gitu. Yang kedua adalah ekonomi. Nah, dimaksudnya ekonomi ini karena kan setiap lingkungan masyarakat ini memiliki ekonomi yang berbeda-beda. Sedangkan harga buku maupun biaya pendidikan ini sangat mahal dan tidak semua masyarakat ini dapat memenuhi ekonomi untuk melaksanakan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga adalah sosial, yaitu maksudnya kurangnya kesadaran masyarakat ini untuk menempuh pendidikan dan bukannya memilih langsung bekerja. Jadi banyak masyarakat ini khususnya di daerah-daerah pedalaman mereka tuh lebih memikirkan lebih baik mereka langsung bekerja daripada menempuh pendidikan, atau mereka tuh lebih baik melanjutkan pekerjaan orang tuanya daripada pendidikan gitu. Yang keempat adalah sumber daya manusia. Nah, karena SDM yang kurang baik secara guru yang berkualitas, nah ini menyebabkan guru yang bahkan tidak mendapatkan gelar S1 pun terpaksa mengajar dan itu menyebabkan penghambatan pendidikan di daerah tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya adalah gerakan perluasan pendidikan ini untuk meratakan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak ini yang harusnya memerlukan penghimpunan dan pengerahan dana yang sangat banyak, tetapi pemerintah ini kurang mengalokasikan pendanaan untuk pendidikan ini. Yang selanjutnya adalah
dalam satu kelas harusnya jumlah murid itu tidak terlalu banyak. Selain itu juga banyaknya juga tenaga pendidik yang kurang kompeten. Selain itu kurikulum juga kurang mantap dan sarana yang tidak memadai, dan ini menjadi faktor munculnya problematika pendidikan di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa solusi permasalahan pendidikan di Indonesia yang dapat saya berikan. Yang pertama adalah memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi, karena banyak sekali siswa yang berprestasi tapi dia tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena disebabkan oleh ekonomi. Yang kedua adalah pemerintah harus mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambahi fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Karena mau bagaimanapun fasilitas ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia ini lebih berkualitas. Yang ketiga adalah mempekerjakan guru secara profesional, karena guru ini adalah salah satu hal yang faktor yang sangat penting dalam pendidikan. Jadi setidaknya guru ini harus profesional, yaitu seperti mendapatkan gelar S1, selanjutnya juga dia tidak buta teknologi, mengikuti beberapa seminar tentang pendidikan, dan juga memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah memberikan wawasan kepada orang-orang bahwa pendidikan merupakan hal yang penting, karena banyak sekali orang-orang menganggap bahwa pendidikan ini nggak penting. Jadi baik masyarakat maupun pemerintah yang mengetahui bahwa pendidikan penting ini harus memberikan wawasan kepada orang banyak. Nah, selanjutnya adalah menerapkan sistem pemerataan baik di kota maupun di desa. Karena di desa maupun di kota ini memiliki kesenjangan di dalam lembaga pendidikan yang sangat terlihat gitu, seperti baik gedung, guru, buku, fasilitas guru juga, dan guru dan juga fasilitas, dan ini harus diperbaiki. Baik di kota maupun di desa harus memiliki yang sama gitu, setidaknya baik gedungnya cukup baik, gurunya sudah memiliki gelar S1 gitu. Selanjutnya adalah mengusahakan agar anak-anak di seluruh Indonesia ini bersekolah, karena dalam undang-undang ini ada hak yang dimiliki oleh setiap warga negara bahwa hak anak-anak ini harus setidaknya sekolah itu 12 tahun gitu. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih, sampai jumpa lagi.